Oke, ketemu lagi bersama saya Banon Gautama. Kita akan kembali membacakan buku berjudul Creative Thinking Handbook. Ini adalah bagian kedua dari video yang pertama. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf kekurangannya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Assalamualaikum, Namaste, Shalom, Horas Sampurasun. Semoga dimanapun Anda berbahagia. Kita langsung mulai bagian ketiga ini lanjutannya. Saya langsung lompat dengan subtema Sistem 1 versus Sistem 2. Menurut psikolog pemenang hadiah Nobel Daniel Kahneman 2011, ada dua sistem kognitif yang membentuk cara kita berpikir dan membuat keputusan. Sistem 1 cepat, berdasarkan insting dan emosional. Sementara sistem 2 lebih lamban, penuh pertimbangan dan teratur. Sistem 1 adalah sistem standar kita, sehingga semua informasi diproses melalui sistem ini terlebih dulu. Sistem ini otomatis dan tidak mengharuskan kita berusaha menggunakan jalan pintas mental, karakter utama suatu situasi, serta ide dan ingatan yang berhubungan untuk menangani banyak informasi secara bersamaan. Karena sistem ini bekerja sangat cepat, ia memberikan jawaban yang kurang lebih dalam kurung bukannya 100%, ya tapi kurang lebih benar. Mampu mendeteksi apakah suatu benda lebih jauh daripada benda lain dan menyelesaikan frasa terkenal seperti roti dan titik-titik-titik adalah contoh hasil pemikiran sistem 1. Oleh karena itu, sistem ini sangat berguna dalam situasi yang familiar. Ketika Anda tak punya banyak waktu dan perlu bereaksi sesegera mungkin. Di sisi lain, sistem 2 lebih teratur dan mencoba mengikuti pendekatan yang sistematis dan deduktif untuk memecahkan masalah. Sistem ini memungkinkan kita memahami konsep abstrak atau kompleks, membuat rencana, mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada dengan hati-hati, dan meninjau serta merevisi pemikiran kita berdasarkan informasi baru. Seperti proses login lain, sistem 2 membutuhkan upaya yang secara sadar kita kerahkan dan hanya dapat memproses informasi secara bertahap. Sehingga sistem ini lebih lambat sekaligus lebih tepat dalam menangani informasi. Sistem ini bekerja ketika Anda memarkir mobil di tempat sempit atau mengisi formulir pajak Anda. Misalnya, secara keseluruhan, sistem ini sangat berguna ketika Anda menghadapi situasi yang belum pernah Anda hadapi atau beresiko tinggi dan Anda memiliki lebih banyak waktu untuk mengatasi situasi tersebut. Kehebatan sistem ini adalah kemampuannya untuk memperbaiki atau mengubah penilaian otomatis yang dibuat sistem 1 jika ia mendeteksi kesalahan dalam respon otomatis Anda. Kedua sistem ini bisa dibedakan sebagai pemikiran reaktif, sistem 1, dan pemikiran proaktif, sistem 2. Sebagian besar dari kita mengira kita berpikir dengan sistem yang sadar dan berlogika ketika kita mengambil keputusan. Namun pada kenyataannya, sistem 1 menangani lebih banyak tindakan kita dari yang kita akui. Bukannya memikirkan sesuatu dengan teliti, kita seringkali bereaksi secara spontan terhadap kejadian, tugas, atau pengaruh eksternal. Coba pikirkan, apa hal pertama yang Anda lakukan ketika Anda mulai bekerja? Seperti kebanyakan dari kita, Anda mungkin mengecek email Anda. Apa yang Anda lakukan setelahnya? Anda segera beraksi dengan mengetik jawaban untuk email-email penting, yang berarti Anda memulai hari Anda dengan segera bereaksi pada apa yang ada di depan Anda. Bereaksi terhadap misalkan surel, email, WhatsApp
seperti robot bereaksi terhadap perintah yang diterimanya, berarti Anda tidak memberikan waktu bagi diri Anda untuk berpikir dengan teliti, untuk mengumpulkan lebih banyak informasi, untuk membalas email dengan inovatif atau fleksibel. Apa yang dibuktikan hal ini adalah kita hampir selalu mempercayai reaksi pertama kita, dan hanya sekali-sekali kita menggunakan sistem 2 untuk meninjau keputusan kita. Batu sandungan besar dari pemikiran reaktif dapat dilihat dalam rapat dan sesi pertukaran pikiran dalam kelompok. Berhati-hatilah terhadap bahasa reaktif dan penilaian yang terburu-buru ketika bekerja dengan orang lain. Tabel 3.1. Berhati-hatilah terhadap bahasa reaktif. Bahasa reaktif, saya harus, saya perlu. Kita selalu melakukan. Kalau saja saya tidak bisa, tidak ada yang bisa saya lakukan. Sedangkan proaktif, saya lebih memilih, saya punya alternatif. Kita dapat melakukan ini atau itu. Saya dapat memilih. Saya akan melihat pilihan-pilihan yang ada. Studi kasus penilaian reaktif terhadap Snapchat. Ketika mahasiswa Universitas Stanford, Evan Spiegel dan Robert Murphy pertama mempresentasikan tugas kuliah mereka, ide tentang aplikasi yang memampukan orang berbagi foto dan video untuk waktu yang terbatas, ide mereka diolok-olok teman sekelas mereka. Untungnya mereka tidak terpengaruh reaksi negatif dari sesama mahasiswa dan terus membangun ide mereka. 2 tahun kemudian, Snapchat dihargai sebesar $3 miliar. Sumber dari McCown 2014. Kebutuhan akan kecepatan. Bersikap secara reaktif memang sangat berguna dan berkontribusi besar terhadap produktivitas sehari-hari kita. Sebagian besar dari kita sangat sibuk. Kita butuh pemikiran reaktif dalam kurung sistem 1 untuk bekerja sebagai pilot otomatis dan membantu kita mengambil jalan pintas mental yang cepat serta praktis ketika tidak punya banyak waktu. Sistem 1 sangatlah berguna dalam membantu kita menyelesaikan aktivitas yang umum dan rutin dalam hidup kita dan menghadapi situasi ketika kita dikejar waktu. Dengan berpikir secara reaktif, kita menghemat energi dan meluangkan waktu kita yang berharga untuk hal-hal lain. Namun inilah masalahnya. Berkat budaya digital dan dinamika ekonomi yang menuntut keselalu siap sediaan, kita senantiasa merasa harus menjalani hidup kita dengan cepat. Setiap hari kita bergegas dari satu tugas ke tugas lain dan memenuhi kalender kita. Ada tugas yang perlu diselesaikan, email yang perlu dibalas, kewajiban yang perlu dipenuhi, dokumen yang perlu diajukan, telepon yang perlu dijawab, dan rapat yang perlu didatangi. Tidak heran kita sangat lelah. Menyamakan sibuk dengan produktivitas adalah sesuatu yang sangat menggoda. Bahwa jika kita menyelesaikan sesuatu secepat mungkin, kita membuat suatu kemajuan. Namun ketika kita bergegas menyelesaikan tugas-tugas ini, kita tidak memberikan mereka perhatian dan pemikiran mendalam yang mungkin dibutuhkan, yang bisa sangat merusak kreativitas kita. Untuk mencapai kinerja terbaik, kita harus bersikap proaktif, bukannya reaktif. Tidak ada yang akan menyangkal reaksi yang cepat seringkali dibutuhkan dalam bisnis. Tetapi kita juga harus menyadari sisi buruknya. Tahukah Anda, bekerja tanpa waktu istirahat sepanjang hari dapat mempengaruhi produktivitas dan fokus Anda sebanyak 75%. Sumber dari Ciotti 2012. Pertimbangkan pertanyaan berikut. Jika Anda berlari dalam maraton, menurut Anda,
seberapa efektif performa Anda jika menjalani sebagian besar maraton dengan sprint. Kecuali Anda memiliki kemampuan atletis yang luar biasa, kemungkinan besar Anda akan segera kelelahan. Jika Anda mencoba berlari maraton dengan kecepatan sprint tanpa beristirahat sama sekali, energi Anda kemungkinan besar akan habis, bahkan sebelum sempat menyelesaikan setengah jarak maraton. Hal yang sama berlaku dalam bisnis. Jika Anda memfokuskan semua energi Anda untuk memantau WhatsApp, email, sepanjang hari atau menangani semua krisis jangka pendek yang menyerang, tidak akan makan waktu lama sebelum produktivitas Anda menurun. Kecepatan sangat penting memang untuk situasi tertentu, tapi ia bisa menjadi batu sandungan besar pada saat-saat lain. Menurut psikolog kinerja Tony Schwartz, orang-orang yang mencoba bekerja sepanjang hari tanpa waktu istirahat dan memulihkan diri bisa dengan mudah kehilangan konsentrasi dan fokus, yang berarti mereka hanya mencapai 25% dari potensi produktivitas mereka sepanjang hari. Sumber dari COT 2012. Hidup dan bisnis adalah maraton, tetapi maraton ini dijalani dalam serentetan sprint. Walau terus-menerus bergerak bisa membuat Anda merasa melaju lebih cepat, kenyataannya Anda kemungkinan besar terjebak di tempat yang sama, karena tugas-tugas yang Anda kerjakan tidaklah terlalu penting. Manusia tidak dirancang untuk bekerja terus-menerus dalam kecepatan tinggi untuk waktu lama. Mengizinkan diri Anda beristirahat setiap beberapa lama sekali memberikan Anda waktu untuk memikirkan ide-ide bagi proyek-proyek penting dan berujung pada produktivitas yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Bekerja dengan sistem sprint istirahat, lalu sprint lagi. Saya ulang, bekerja dengan sistem sprint istirahat, lalu sprint lagi, tidak hanya meningkatkan tingkat energi Anda, tetapi juga tingkat inspirasi Anda. Jadi, pastikan Anda menyediakan waktu-waktu kosong di kalender Anda untuk rapat sangat penting bersama diri Anda sendiri. Impulsif. Pemikiran reaktif memiliki sejumlah kekurangan sistematis yang bisa jadi sangat berbahaya bagi penalaran Anda. Inilah beberapa permasalahan yang mungkin terjadi dan sering Anda alami. 1. Kerugian penggerak pertama. Jawablah pertanyaan ini. Anda ada di posisi ketiga, lalu Anda melewati orang yang berada di posisi kedua. Apa posisi Anda sekarang? Jika Anda menjawab posisi pertama, pikirkan jawaban Anda lagi. Anda ada di posisi kedua. Saya ulang. Pertanyaannya, Anda ada di posisi ketiga, lalu Anda melewati orang yang berada di posisi kedua. Apa posisi Anda sekarang? Jawabannya ada di posisi 2. Ini membawa kita pada pertanyaan lain yang lebih rumit. Lebih baik menjadi orang pertama yang melakukan sesuatu atau orang kedua yang mengikuti dengan cepat? Perusahaan pertama yang merilis produk baru atau memasuki pasar baru memiliki keunggulan kompetitif yang akan terus mereka miliki dibanding kompetitor yang mengikuti jejak mereka. Kata sebagian besar orang. Pernahkah Anda mendengar keunggulan penggerak pertama? Dengan menjadi pihak pertama yang sampai di sana, tanda petik, kita bisa mengukuhkan posisi kita sebagai pemimpin bidang tersebut dan membangun halangan untuk menghalau kompetitor. Ini yang akan kita pikirkan dan lakukan jika kita mengikuti pemikiran sistem 1.
mewujudkan suatu ide atau kesempatan selagi mereka masih panas. Namun, konsep keunggulan penggerak pertama mungkin lebih sering menjadi mitos daripada kenyataan. Kenyataannya, menjadi pionir dalam produk baru atau membuat terobosan di industri Anda adalah usaha yang besar dan mahal. Butuh banyak sumber daya untuk mendidik dan mempersiapkan konsumen untuk menerima inovasi Anda dan untuk menetapkan distribusi, merek, dan kekuatan pemasaran. Ketika Anda melakukan semua ini, Anda memperkenankan kompetitor Anda untuk belajar dari kesalahan Anda dan meningkatkan kemungkinan mereka mencapai hasil yang lebih baik daripada Anda. Ada banyak contoh yang membuktikan penggerak pertama sangat jarang benar-benar menguasai pasar. Misalnya, komputer tablet pertama kali diperkenalkan oleh Microsoft pada 2001. Tetapi dengan dramatis, iPad dari Apple dan perusahaan lain mengalahkan mereka dalam tahun-tahun setelahnya. Mesin pencari pertama didirikan oleh Overture, dalam kurung kini merupakan bagian dari Yahoo, tetapi kini mereka jauh tertinggal oleh Google yang ada di mana-mana. Situs media sosial pertama, Friendster, diluncurkan pada 2002, tetapi selanjutnya mereka kalah bersaing dari Facebook, Instagram, Twitter. Merek popok bayi sekali pakai yang pertama di dunia bukanlah Pampers dari Procter & Gamble, melainkan Chux yang dikembangkan oleh Johnson & Johnson. Hydrox adalah biskuit pertama yang berbentuk krim putih diapit dua biskuit berwarna gelap yang dirilis pada tahun 1908. Tetapi Oreo yang muncul 4 tahun setelahnya yang lebih dikenal orang. Menjadi yang pertama tidak menjamin kesuksesan. Penggerak pertama cenderung dirilis terlalu cepat tanpa pemahaman sepenuhnya akan situasi pasar, permasalahan dan keberatan pelanggan, dan produknya menawarkan fitur yang standar, bukannya luar biasa. Lomba untuk menjadi yang pertama yang memasuki suatu pasar bisa menghancurkan Anda karena tindakan yang diambil berdasar pada tebakan dan kompromi. Ingat, bisnis adalah maraton dalam serangkaian sprint, bukan satu sprint. Jadi bergeraklah perlahan dan jangan lupa beristirahat. 1. Berpikir lebih dalam sebelum Anda menjalankan ide. Berpikirlah lebih dalam sebelum Anda menjalankan ide, kesempatan, atau peristiwa yang luar biasa itu. 2. Libatkan sistem 2 Anda dan pertimbangkan semua pilihan Anda secara mendalam sebelum membuat kesimpulan yang berdasar pada alasan-alasan yang baik. 3. Latihlah kesabaran Anda untuk memastikan Anda memiliki produk, promosi, harga, dan posisi yang tepat sebelum bertindak. Sebagaimana telah dibuktikan Google, Apple, dan bisnis lainnya, terkadang menjadi posisi kedua yang mengikuti dengan cepat adalah ide yang lebih baik. 2. Ikut-ikutan. Anehnya, dorongan yang membuat kita ingin menjadi penggerak pertama adalah dorongan yang sama yang membuat kita meniru orang lain. Ada analogi sederhana untuk hal ini. Seekor anjing menggonggong dan tidak lama setelahnya semua anjing di sekitarnya ikut menggonggong. Inilah cara kerja dunia bisnis yang begitu kompetitif. Segera setelah seseorang merilis produk baru atau mengadopsi strategi manajemen tertentu, semua orang langsung mengikuti. Meniru orang lain bukanlah sesuatu yang salah. Bagian sebelumnya membuktikan bahwa menjadi pengikut yang cepat bisa memberikan hasil yang lebih memuaskan daripada menjadi penggerak pertama. Namun ini hanya terjadi jika Anda memikirkan segalanya secara mendalam terlebih dulu. Seringkali kita meniru apa yang orang lain lakukan
tanpa banyak berpikir, seperti membeli pakaian hanya karena semua orang membelinya, dan bukan karena pakaian tersebut memenuhi kebutuhan kita. Tidak ada proses berpikir yang sadar dalam pembuatan keputusan itu. Hal serupa terjadi ketika kita menghadapi permasalahan kecil, dan kita langsung mencoba menyelesaikannya karena dorongan respon klasik, lawan atau kabur, fight or flight kita. Pendekatan kita bersifat taktis, bukannya strategis, dan sudut pandang kita jangka pendek, bukannya jangka panjang. Ini menjadikan upaya menerapkan inovasi secara terencana sangatlah sulit, karena energi dan sumber daya kita digunakan untuk bereaksi terhadap apa yang dilakukan para pemain lain. Ini adalah lingkaran setan permasalahan reaksi. 3. Tidak. Pelanggan tidak selalu benar. Departemen pemasaran dan humas pada umumnya tidak memiliki konsep pemikiran reaktif. Salah satu aturan tradisional yang dipatuhi banyak bisnis adalah dengarkan pelanggan atau pelanggan selalu benar. Sangatlah penting untuk memahami apa yang menggerakkan pelanggan Anda dan alasan di balik tindakan mereka. Mendengarkan pelanggan Anda dan permasalahan mereka adalah suatu keharusan jika Anda ingin menyediakan layanan pelanggan yang baik dan memperbaharui produk Anda dengan perubahan yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan. Namun, terlalu terikat pada aturan ini dapat membahayakan Anda karena konsep ini menjadikan Anda selalu reaktif. Setiap tahun, perusahaan-perusahaan menghabiskan uang demi mencoba memahami kebutuhan pelanggan agar dapat secepatnya berinovasi dan mengalahkan kompetitor. Namun proses ini penuh resiko. Seringkali riset pelanggan tidak dilakukan dengan baik dan jarang menghasilkan inovasi yang membuat terobosan baru. Kita semua tahu tentang produk yang dirilis berdasarkan riset pelanggan yang mendalam, tetapi gagal di pasaran. Ingat kegagalan New Coke? Studi kasus mimpi buruk New Coke. Survei pelanggan dan kuesioner tentang produk dan ide baru seringkali berujung pada kegagalan. Demi menanggapi semakin populernya Pepsi, Coca-Cola membuat kesalahan besar dengan merilis New Coke pada tahun 1985. Coca-Cola melakukan semua uji rasa, survei, dan diskusi kelompok terfokus dengan pelanggan. Dan semua riset ini menunjukkan pelanggan lebih menyukai formula yang baru. Peserta uji pelanggan setuju rasa New Coke tidak hanya lebih enak daripada rasa Coke yang lama, tetapi juga lebih enak daripada Pepsi. Namun, semua waktu, uang, dan keahlian yang dihabiskan untuk melakukan riset pelanggan ini gagal mengungkap keterikatan emosional orang-orang pada formula yang orisinil. Dan betapa kesetiaan pelanggan pada merek Coca-Cola mempengaruhi keputusan mereka dalam berbelanja. Ketika New Coke dirilis dan Coke yang lama tidak lagi diproduksi, para pelanggan marah karena merek yang mereka sukai berubah. Hasilnya tragis. Namun, Coca-Cola mengambil keputusan yang bijaksana dengan memproduksi kembali formula lama Coca-Cola sebagai Coke Classic dan memulihkan posisinya sebagai pemimpin pasar. Presiden perusahaan Coca-Cola, Donald R. Cook, mengaku, "Kami tidak mengerti dalamnya emosi begitu banyak pelanggan kami terhadap Coca-Cola." Sumber Ross 2005. Inilah pelajarannya. Apa yang pelanggan bilang mereka sukai tidak selalu merefleksikan apa yang akan mereka beli. Kini adalah hal yang biasa bagi bisnis untuk menanyakan pelanggan fitur-fitur apa yang ingin mereka lihat dalam produk mereka dan memastikan fitur-fitur tersebut ada dalam produk mereka. Ini tidaklah salah, bahkan
Ini adalah sesuatu yang perlu dilakukan untuk bisa membuat pembaharuan yang baik, jujur, dan berguna bagi produk Anda. Di Open Genius, kami selalu mendengarkan apa yang dikatakan pelanggan ketika mempertimbangkan fitur-fitur potensial untuk pembaharuan produk perangkat lunak kami. Namun, kekurangan dari mendengarkan pelanggan Anda adalah mereka tidak bisa memberitahu Anda kebutuhan yang tidak mereka sadari mereka miliki, dan mereka jarang mengakui mereka rela membayar lebih untuk produk premium. Beberapa produk dan layanan yang paling sukses dalam beberapa tahun terakhir ini bukanlah hasil reaktif dari survei pelanggan atau saran-saran dari situs crowdsourcing, situs yang mengumpulkan informasi atau menyelesaikan tugas dengan bantuan banyak orang di internet, melainkan hasil dari prediksi jangka panjang dan dorongan proaktif dan para inovator yang gigih. Salah satu contohnya adalah First Direct yang membuat terobosan dalam pasar perbankan pada 1989 dan menjadi layanan perbankan via telepon 24 jam setiap hari. Pertama di Inggris, terobosan ini diinspirasi kesadaran bahwa semakin banyak orang tak punya waktu untuk mengunjungi bank mereka, dan pelanggan yang lebih muda ingin memiliki lebih banyak kontrol dan fleksibilitas dalam cara mereka mengatur keuangan mereka. Sumber Gower 2015. Sebelumnya, jika Anda ingin melakukan transaksi perbankan apapun, Anda harus secara fisik mengantri di bank untuk dilayani petugas bank. Peluncuran layanan ini adalah percobaan yang berani dan diolok-olok bank-bank lain, ahli layanan keuangan dan media, mengingat telah begitu lamanya industri perbankan retail beroperasi. Pihak-pihak yang skeptis dengan ide ini tidak dapat mengerti bagaimana mungkin ada hal yang bisa menggantikan layanan pelanggan tatap muka yang tersedia di bank. First Direct telah mengidentifikasi kebutuhan yang bahkan tidak terlalu disadari para pelanggan sendiri. Sebelum para pelanggan menikmati layanan perbankan via telepon dan kemudahan yang ditawarkannya, mereka tidak tahu inilah solusi yang mereka inginkan. Kini dengan adanya perbankan via internet, sulit membayangkan dulu hanya ada satu pilihan untuk melakukan transaksi perbankan. 29 tahun setelah terobosan ini, First Direct bisa balik mentertawakan orang-orang yang dulu mentertawakan mereka dengan lebih dari 1,37 juta pelanggan dan tingkat kepuasan pelanggan yang membuat bank-bank lain iri. Pada 2017, First Direct kembali menduduki posisi teratas untuk merek terbaik dalam layanan pelanggan pada survei yang dilakukan lembaga pelanggan Ingram 2017. Studi kasus Facebook mengabaikan pelanggannya. Facebook adalah contoh lain pemikiran non-reaktif. Situs layanan sosial ini tidak didesain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan apapun yang tampak jelas. LinkedIn dan MySpace merupakan pemain aktif di pasar saat itu dan masuknya layanan jaringan sosial lain tidak tampak spesial. Namun lihat apa yang terjadi, Facebook mencapai sukses tak tertandingi dan pada akhir 2017 dilaporkan telah memiliki 2,2 miliar pengguna aktif per bulan, menjadikannya situs jaringan sosial paling populer di dunia. Sumber Statista 2018. Mengabaikan pelanggan adalah sesuatu yang dilakukan Facebook dengan sangat baik. Facebook sering menarik perhatian dengan membuat pelanggan kesal dengan perubahan yang tak diinginkan, seperti mengganti struktur profil dengan struktur lini masa. Dan hanya sekali-sekali Facebook menerapkan apa yang disarankan pelanggannya. Mark Zuckerberg, otak di balik Facebook, bahkan dikabarkan pernah menyatakan, perusahaan paling disruptif tidak mendengarkan pelanggan mereka. Sumber Thomas 2009. Pertimbangkan hal ini. Jika Facebook mendengarkan pelanggannya, kita akan memiliki Facebook dengan pengaturan privasi yang lebih ketat, tanpa iklan, fitur-fitur yang lebih sulit digunakan, yang tidak seefisien dan
sesosial Facebook yang saat ini ada. Jika First Direct dan Facebook bergantung pada apa yang dikatakan para pelanggan mereka tentang apa yang mereka inginkan atau butuhkan, mereka mungkin berakhir sebagai pengikut di bidang mereka daripada pemimpin. Namun ingatlah, jangan sepenuhnya mengabaikan pelanggan Anda. Setelah Anda merilis inovasi yang membuat terobosan di industri Anda, seperti produk atau layanan baru, para kompetitor Anda akan segera mengikuti. Satu-satunya cara menjaga posisi Anda sebagai pemimpin industri adalah dengan terus-menerus berinovasi dan melakukan pembaharuan yang membuat pelanggan Anda bahagia. Jadi, perhatikan apa yang pelanggan Anda butuhkan dan inginkan, tetapi daripada mendengarkan apa yang mereka katakan, perhatikan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Ini akan memberi Anda informasi lebih tepat untuk menjadi dasar keputusan Anda daripada apapun yang mereka ucapkan. Tak peduli apa produk atau jasa Anda, pastikan pekerjaan Anda diperiksa pelanggan Anda, baik di laboratorium atau di lingkungan pelanggan Anda. Inovasi atau konsep hebat yang sangat Anda banggakan bisa diabaikan atau tak diperhatikan pelanggan. Atau mereka mungkin kesulitan memahami tugas atau proses yang Anda asumsikan bisa dipahami siapapun. Mengetahui bagaimana pelanggan menggunakan produk Anda akan mengatur ulang ekspektasi Anda akan apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan memfokuskan perhatian Anda untuk menyelesaikan persoalan yang mereka miliki. Sumber dari Berkun 1999. Mengalami sesuatu dari sudut pandang pelanggan bisa menjadi pengalaman yang menyadarkan Anda dan membuat Anda berpikir secara proaktif serta membuat keputusan yang lebih baik tentang apa yang Anda tawarkan pada pelanggan Anda. Kewalahan karena terlalu banyak informasi adalah perwujudan dari keinginan kita untuk tidak berfokus pada apa yang penting. Itu adalah sebuah pilihan. Kutipan dari Brian Solis, analis industri Amerika. Informasi adalah sesuatu yang baik. Ia adalah sumber inspirasi bagi pebisnis yang mencari ide-ide baru, pendekatan yang berbeda, dan data pendukung pembuat keputusan. Dan tak pernah ada informasi sebanyak yang tersedia saat ini. Berkat hebatnya perkembangan era digital, kita dikelilingi informasi 24 jam sehari. Untuk kebanyakan hal, ini adalah sesuatu yang hebat, karena kita bisa menemukan apa yang perlu kita ketahui ketika kita butuh mengetahuinya. Namun, sebagaimana sebagian besar orang di dunia kerja, Anda bisa ditimbun terlalu banyak informasi, terlalu banyak situs yang harus dikunjungi, terlalu banyak notifikasi, laporan yang perlu dibaca, link yang perlu diklik, video yang perlu ditonton, berita yang perlu dibaca, dan jangan lupakan WhatsApp, email yang menanti di kotak masuk Anda. Sulit untuk berpikir dengan jernih ketika Anda diserang begitu banyak data yang menimbun Anda dengan terlalu banyak informasi. Menurut laporan Institute of Practitioners in Advertising, IPA, Touchpoint pada 2017, orang dewasa di Inggris Raya menghabiskan 8 jam per hari untuk mengkonsumsi informasi dalam bentuk apapun. Ini berarti setengah dari waktu terjaga kita habis untuk menerima informasi yang sebagian besar berupa informasi elektronik. Studi kasus data, apa yang terjadi di setiap menit. 15.220.700 pesan WhatsApp dikirim. 3.607.080 pertanyaan ditanyakan pada Google setiap menit itu. 456.000 cuitan di Twitter setiap menit.
1.540.200 telepon dilakukan via Skype. 4.146.600 video ditonton di YouTube setiap menit. 527.760 foto dibagikan di Snapchat. 103.447.520 email spam dikirim. 69.000 jam, 444 jam video ditonton di Netflix. 74.220 postingan dipublikasikan di Tumblr. 600 suntingan baru di Wikipedia. 13 lagu baru ditambahkan di Spotify. 46.740 foto dipublikasikan di Instagram. 120 lebih akun LinkedIn baru dibuat. 258.751 dolar penjualan terjadi di Amazon setiap menit. Sumber informasi ini disusun oleh perusahaan data Domo pada 2017. Tenggelam dalam data. Dampak gencarnya serangan informasi ini sangat menggelisahkan. Limpahan data tak henti-hentinya membanjiri pikiran kita, menyita fokus dan sumber daya dari apa yang seharusnya kita kerjakan, yaitu pekerjaan kita yang sebenarnya. Ketika kita diserbu informasi, kita merasa tertekan untuk segera beraksi, untuk berpikir secara reaktif. Apa yang terjadi kemudian? Kita mengambil keputusan yang salah karena kita tidak meluangkan waktu untuk memikirkan suatu informasi secara rasional dan objektif. Dan lebih parah lagi, terlalu banyak informasi menghancurkan kemampuan kita untuk menghasilkan ide. Mengarungi lautan informasi menyita waktu dan sebagian besar perhatian otak kita, sehingga kita hampir tak punya waktu untuk berpikir secara kreatif. Berapa jam telah Anda buang untuk menelusuri data-data yang tidak berhubungan demi menemukan sepotong informasi penting yang Anda butuhkan? Studi kasus agenda harian pekerja informasi. 25% tertimbun terlalu banyak informasi. 19% menciptakan konten. 19% membaca konten. 17% rapat, menelpon, interaksi sosial. 10% mencari informasi dan riset. 5% waktu pribadi. 5% berpikir dan berefleksi. Sumber hasil survei Basex 2010. basexblocks.com. Ketika Anda menjalani hari-hari kerja Anda, setiap keping informasi yang Anda temui memberikan Anda 3 pilihan. 1. Segera meresponnya. 2. Mempertimbangkannya dalam keputusan yang akan segera Anda buat. 3. Mengabaikan sepenuhnya. Demi mengejar kecepatan informasi yang menyerbu Anda, otak Anda secara insting memilih pilihan pertama, yaitu segera meresponnya. Otak kita terprogram untuk merespon secara instan dan otomatis, bahkan jika ia membuat keputusan yang buruk. Ini karena semakin banyak informasi yang diterima otak kita, semakin berat perjuangan otak kita untuk menentukan informasi apa yang perlu diingat dan apa yang bisa dilupakan. Working memory, dalam kurung, bagian dari ingatan jangka pendek yang bertanggung jawab memproses bahasa dan persepsi sadar spontan Anda, hanya bisa menangani 7 buah informasi. Selebihnya dibutuhkan upaya yang nyata dan sadar untuk memilah informasi apa yang perlu disimpan dalam ingatan jangka panjang Anda. Upaya yang serupa dengan yang otak Anda lakukan ketika Anda belajar untuk ujian. Inilah mengapa otak kita membuat penilaian dengan cepat. Meski seperti yang telah kita diskusikan, keputusan yang diambil dengan cepat
jarang sekali merupakan keputusan terbaik. Kapanpun Anda memiliki tugas yang membutuhkan perhatian penuh, singkirkan sebanyak mungkin informasi tak berguna atau apapun yang mungkin mengusik perhatian Anda. Dengan menyederhanakan cara Anda memandang segala hal, Anda lebih mungkin melibatkan kreativitas dalam proses berpikir Anda dan menyediakan kondisi yang memampukan Anda mengambil pilihan yang tepat. Studi kasus IKEA, memikirkan desain. Fenomena mebel rakitan sendiri asal Swedia, IKEA, meningkatkan penjualan dan keuntungannya dalam satu malam dengan memutus pola reaktif dan menyederhanakan proses belanja yang dapat membuat sebagian besar orang kewalahan. Sumber Hurson 2008. Bukannya menggunakan cara biasa dan menjual mebel melalui toko-toko tradisional, konsep IKEA adalah menawarkan pada pelanggan sebuah supermarket berisi mebel yang keren. Pelanggan memasuki IKEA, mengambil troli belanja, dan menelusuri deretan rak yang didesain dengan penuh pertimbangan untuk memudahkan pelanggan menemukan dan mengambil barang-barang yang mereka butuhkan. Pelanggan kemudian mendorong troli mereka melalui meja kasir untuk membayar belanjaan mereka. Sistem unik ini bekerja dengan sangat baik dan menjadi pembeda yang nyata serta berkelanjutan bagi IKEA. Kini IKEA adalah perusahaan mebel terbesar dan dengan keuntungan terbanyak di dunia. Poin penting. Sebagian besar dari kita cenderung mengambil keputusan dengan pendekatan emosional dan reaktif. Sistem 1. Pemikiran reaktif. Daripada secara rasional dan penuh kesadaran. Sistem 2. Pemikiran proaktif. Terlalu bergantung pada pemikiran reaktif menyebabkan kita 1. Mewujudkan suatu ide tanpa berpikir panjang karena kita ingin menjadi penggerak pertama. Sejarah terkini menunjukkan menjadi pihak pertama yang memasuki suatu pasar atau meluncurkan produk baru tidak menjamin kesuksesan dan bahkan bisa merugikan kita. Ingat, bisnis adalah maraton dalam serangkaian sprint, bukan satu sprint. 2. Meniru apa yang orang lain lakukan tanpa banyak berpikir daripada dengan sadar menciptakan masa depan kita sendiri. Kita menjadi pengikut, bukannya pemimpin. 3. Terlalu bergantung pada mendengarkan pelanggan kita. Ini menyebabkan kita membuat perubahan dan pembaharuan reaktif yang biasa saja, dan bukannya mendesain inovasi yang bisa membuat terobosan baru. Sebagian besar waktu pelanggan kita sebenarnya tidak tahu apa yang mereka inginkan sampai kita menunjukkan pada mereka. 4. Akses tanpa henti pada informasi adalah sesuatu yang hebat, sekaligus sangat membuat Anda kewalahan. Sebelum kita menyadarinya, kita terjebak dalam kesibukan yang memusingkan dalam email, surel, WhatsApp, laporan, proyek, postingan blog, informasi terbaru, dan hal lainnya yang menenggelamkan Anda dalam lautan informasi. Berhati-hatilah terhadap kecenderungan untuk bereaksi secara instan dan otomatis terhadap informasi. Keputusan yang diambil dengan cepat jarang sekali merupakan keputusan terbaik. Subtema selanjutnya, bagian 4, sesat berpikir yang umum. Quotes dari Alan Alda, aktor Amerika, pidato kelulusan di Connecticut College 1980. Mulailah menantang asumsi Anda sendiri. Asumsi Anda adalah jendela dunia Anda. Gosok mereka setiap beberapa lama sekali, atau cahaya tidak akan bisa menembusnya.
Asumsi ada di mana-mana. Kita membuat mereka setiap saat dan hampir dalam situasi. Ketika kita menelaah suatu permasalahan bisnis yang sederhana maupun yang rumit, kita berasumsi sebelum kita mencoba menyelesaikannya. Apa itu asumsi? Asumsi adalah kepercayaan, kebiasaan, atau ide yang kita terima sebagai kebenaran, seringkali tanpa bukti pendukung. Dan kita memiliki banyak asumsi. Mereka telah ditanamkan dalam diri kita sepanjang hidup kita oleh orang tua kita, guru, dunia kerja, dan masyarakat secara umum. Dalam bisnis, asumsi kita adalah hal-hal yang secara implisit kita percayai tentang pelanggan, produk, proses, pasar, rekan kerja, industri, diri kita, dan seterusnya. Beberapa asumsi yang biasa kita miliki mungkin mencakup kerja hanya terjadi di kantor. Perusahaan kita butuh memiliki beragam jenis bisnis untuk bertahan hidup. Ini adalah cara terbaik untuk mengorganisasi distribusi kita. Cara ini tidak pernah mengecewakan kita. Klien terbesar kita adalah klien kita yang paling penting. Saya tidak kreatif. Pelanggan kita adalah semua orang muda. Kita harus hanya mempekerjakan orang-orang yang cocok dengan tim kita. Asumsi bisa disamakan dengan senapan mental. Asumsi mempermudah kita menemukan jawaban yang cepat dan cerdas tanpa membuat otak kita bekerja terlalu keras. Daripada menghabiskan waktu untuk memikirkan dan mencermati jutaan kemungkinan, Anda bisa berasumsi dan memilih solusi yang tersedia dalam ingatan Anda. Walaupun solusi ini tidak dibuat khusus untuk permasalahan yang Anda tengah hadapi sekarang. Dengan begitu, Anda punya dasar dari tindakan Anda dalam waktu yang sangat singkat. Dalam banyak kesempatan, asumsi kita memang benar. Misalnya, sebagian besar orang yang bersikap ramah memang merupakan orang yang ramah. Dan pria muda lebih mungkin menyetir dengan agresif daripada perempuan tua. Kahneman, 2011. Namun, asumsi bisa menjadi musuh terburuk sekaligus teman terbaik kita. Asumsi membahayakan kita ketika kita menerima asumsi kita apa adanya tanpa mengkritisinya. Ketika Anda berasumsi, Anda menyepelekan permasalahan Anda. Asumsi membuat kita mengira kita tahu lebih banyak daripada yang sebenarnya kita ketahui. Ketika kita menghadapi situasi yang serupa dengan situasi yang pernah kita alami, kita berasumsi ia akan memberikan hasil yang serupa, sehingga kita tidak mempertimbangkan mencari pilihan-pilihan alternatif. Ini bisa menghambat pemikiran kita, terutama ketika kita perlu berpikir kreatif. Seperti kebisingan yang membuat kita tidak bisa mendengar suara lain. Asumsi membatasi persepsi kita dan membuat kita menggunakan ide-ide lama daripada memikirkan ide baru. Kenyataannya, inovasi muncul ketika kita melakukan sesuatu secara berbeda, bukan dari sepenuhnya mengikuti cara yang berhasil di masa lalu. Sebelum kita melepaskan energi kreatif kita untuk menemukan ide luar biasa, kita perlu menantang asumsi kita dan membuang asumsi yang tidak tepat. Menantang asumsi. Jika Anda merasa dibatasi asumsi dan kebiasaan yang tidak Anda pertanyakan, Anda perlu menantang mereka secara langsung untuk menyingkap ide-ide penerobos paradigma yang Anda butuhkan. Bagaimana cara menantang asumsi Anda? Pertama, sadari bahwa Anda sedang berasumsi. Kedua, gunakan proses atau teknik berpikir dengan penuh kesadaran untuk membantu Anda memisahkan fakta dari ketidakbenaran secara rutin atau kapanpun Anda memecahkan masalah. Mari bersama-sama menantang asumsi kita dengan 3 langkah dalam metode berikut. Langkah 1.
Sebutkan permasalahan Anda. Sebelum Anda mulai menantang asumsi Anda perlu dengan jelas menyatakan permasalahan yang ingin Anda pecahkan atau kesempatan yang ingin Anda buat. Mari gunakan contoh berikut, yaitu mendirikan bisnis restoran. Langkah kedua, petakan asumsi Anda. Selanjutnya, Anda perlu memetakan atau merinci semua asumsi, batasan, dan aturan-aturan yang Anda miliki tentang situasi ini. Mungkin ini adalah langkah yang sangat jelas, tapi seberapa sering Anda benar-benar membuat asumsi Anda tampak jelas seperti ini? Cermati semua hal dalam permasalahan Anda. Apa yang tampak begitu jelas sampai tak terpikir oleh Anda untuk mempertanyakannya? Asumsi yang biasa kita miliki mungkin adalah: 1. Tak mungkin melakukan sesuatu karena adanya batasan seperti waktu dan biaya. 2. Sesuatu berhasil karena adanya aturan dan kondisi tertentu. 3. Orang mempercayai, memikirkan, atau membutuhkan hal tertentu. Dalam skenario restoran, beberapa asumsi kita dalam membuat restoran yang sukses mungkin mencakup restoran tersebut harus memiliki 1. Menu, 2. Makanan, 3. Pegawai. Langkah 3. Tantang setiap asumsi. Terakhir, Anda perlu menantang setiap asumsi untuk melihat apakah mereka benar atau apakah mereka perlu disingkirkan. Tanyakan pertanyaan untuk menyingkap semua hal dan mendorong munculnya pemikiran baru. Misalnya, apa yang akan terjadi jika kita dengan sengaja melawan aturan ini? Mengapa kita melakukannya seperti ini? Mengapa asumsi ini kemungkinan salah? Ini adalah latihan yang sangat sederhana tetapi berguna. Saya rasa Anda tidak akan menyadari seberapa banyak asumsi tak beralasan yang Anda miliki sebelum Anda mengerahkan upaya untuk mengkonfrontasi mereka. Kembali pada contoh kita tentang bisnis restoran, bagaimana cara kita menantang setiap asumsi dan menyingkap pilihan baru. Apakah kita harus memiliki menu? Mungkin tidak. Ada berbagai alternatif yang bisa kita pertimbangkan. 1. Pelanggan bisa mengajukan ide masakan untuk dimasak koki. 2. Pelanggan bisa memberitahu pelanggan apa saja yang bisa mereka pesan. 3. Anda bisa membuat restoran prasmanan atau restoran yang hanya menyediakan paket makanan. 4. Anda bisa membuat daftar bahan makanan yang kemudian digunakan untuk membuat resep. Apakah kita harus menyediakan makanan? Walau pertanyaan ini mungkin Anda anggap tak ada gunanya, jika Anda pikirkan dengan lebih mendalam, Anda bisa menemukan banyak ide. Misalnya, orang bisa membawa makanan mereka sendiri dan membayar biaya layanan untuk lokasinya. Atau kita dapat menawarkan jenis produk lain seperti hanya minuman, pengalaman seru, makanan yang dibawa sendiri, kafe kucing, klub komedi, makanan berbentuk permen karet ala Willy Wonka, kafe budaya, makanan untuk pikiran, oksigen yaitu nikmati oksigen dalam beragam rasa, restoran perangkat lunak atau restoran jenis lain. Pertanyaan ini menantang definisi restoran. Apakah kita membutuhkan pegawai? Sekali lagi belum tentu. 1. Restoran kita bisa beroperasi via mesin penjual atau gerai swalayan. 2. Pelanggan dapat melayani pelanggan lain. 3. Robot pegawai dapat menggantikan jasa tradisional. 4. Pelanggan dapat memasak makanan mereka sendiri. Di Jepang, Anda bisa menemukan restoran mesin penjual yang tidak membutuhkan pegawai sama sekali, yang disebut Jihanki Shokuda atau restoran otomatis. Selain itu, semakin banyak gerai dan kios swalayan yang dibuka di dalam perusahaan untuk melayani pegawai kantoran. Gigi Press 2017. Bisakah Anda menebak maksud saya menguraikan semua ini? Dengan mempertanyakan dan mencermati kembali asumsi-asumsi kita memiliki perspektif baru
atas permasalahan kita. Ini menggugah kita untuk penciptaan ide-ide yang lebih orisinil. Tak masalah jika ide baru itu aneh atau konyol. Ingat, tujuan kita adalah menjadi sekreatif mungkin. Jadi kita harus bisa menerobos batas-batas biasa kita. Dan maksud saya benar-benar menerobos batas. Jangan menahan diri Anda. Jadilah brutal dan paksa setiap asumsi untuk membuktikan kebenarannya. Kutipan dari George Kneller, pengarang The Art and Science of Creativity, 1965. Berikut kutipannya. Kreativitas, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, banyak berasal dari pengaturan ulang apa yang kita ketahui demi menemukan apa yang tidak kita ketahui. Karena itu, agar dapat berpikir dengan kreatif, kita harus bisa melihat dari sudut pandang baru apa yang biasanya tidak kita pertanyakan. Aksi asumtif yang buruk. Asumsi bisa merusak pemikiran kita dalam beberapa cara. Inilah sejumlah contohnya. 1. Asumsi bukanlah fakta. Memperlakukan asumsi sebagai fakta sangat berbahaya. Jika suatu klaim atau kepercayaan terdengar masuk akal dan kita tidak memiliki alasan jelas untuk meragukannya, kita cenderung mengasumsikannya sebagai kebenaran. Dan inilah masalahnya. Asumsi bisa menjadi sangat kuat sehingga kita menerima hal-hal yang sebenarnya bisa dibuktikan investigasi sederhana sebagai kesalahan. Para peneliti di Cardiff University menelaah 2000 berita dari 4 koran Inggris terpercaya, dalam kurung Times, Telegraph, Guardian, dan Independent, dan menemukan 80% berita tersebut sebagian besarnya atau sebagiannya ditulis berdasarkan bahan tangan kedua, dan pemeriksaan fakta-fakta kunci hanya ada dalam 12% dari berita-berita tersebut. Sumber dari Davis 2008. Ini berarti sebagian besar berita yang kita baca berdasarkan pada asumsi yang tidak diperiksa, bukan fakta-fakta langsung. Seperti dalam dunia media, asumsi-asumsi menjadi begitu lazim dalam dunia bisnis hingga mereka dianggap sebagai kebenaran dalam pemikiran semua orang. Seperti pelanggan kita mengharapkan kita hadir secara lokal, atau kita harus merilis rangkaian produk baru setiap tahun agar tidak kalah dari kompetitor. Apakah asumsi-asumsi ini valid atau tidak biasanya tidak dipertanyakan. Mereka seringkali menjadi ketidakbenaran yang diterima orang-orang sebagai kebenaran. 2. Batasan yang kita buat sendiri. Jika Anda meminta seorang akuntan untuk memberi Anda ide yang hebat, Anda akan mendapat solusi yang melibatkan angka. Jika Anda bertanya pada seorang desainer, Anda akan mendapat solusi yang melibatkan visual. Mengerti maksud saya? Sangat jelas bahwa kita adalah hasil dari pengalaman kita. Bagaimanapun juga, kita telah menempuh jalan kita sendiri yang unik dalam hidup. Bahayanya, ini membuat kita membatasi diri kita sendiri ketika kita perlu berpikir kreatif. Batasan-batasan ini biasanya salah, karena mereka berdasar pada asumsi-asumsi yang kita miliki akibat spesialisasi atau peran yang biasa kita jalankan. Mereka menyebabkan kita terjebak dalam apa yang kita ketahui, yaitu zona nyaman kita. Salah satu contoh favorit saya melibatkan Xerox Corporation dan Apple. Pada tahun 1970-an,
para ilmuwan di Pusat Riset Palo Alto, PARC atau Palo Alto Research Center milik Xerox di California telah membuat banyak komponen penting di balik komputer pribadi seperti grafis antar muka pengguna dan mouse. Namun tidak banyak orang menyadari hal ini karena Xerox, yaitu bisnis mesin fotokopi bermargin tinggi pada saat itu, gagal mengkomersialkan inovasinya dengan efektif dan karenanya membuat salah satu kesalahan terbesar dalam sejarah dunia bisnis. Sumber dari Wessel 2012. Steve Jobs, co-founder Apple, melihat versi yang belum sempurna dari teknologi-teknologi tersebut didemonstrasikan ketika ia mengunjungi fasilitas itu pada 1979. Dengan segera ia menyadari potensi mereka dalam menjadikan komputer menarik bagi orang banyak dan mengadopsi konsep tersebut dalam mengembangkan Apple Macintosh. Anda tahu apa yang terjadi kemudian? Mac menjadi sistem operasi yang memiliki grafis antar muka pengguna, dalam kurung dengan Windows dan menu dan mouse yang sukses secara komersial. Ini mentransformasi cara orang berinteraksi dengan komputer. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Para peneliti dan manajer Xerox tidak sepenuhnya menyadari potensi teknologi mereka untuk merevolusi komputer pribadi karena mereka terjebak dalam asumsi-asumsi dari spesialisasi mereka, yaitu membuat mesin fotokopi yang lebih baru dan bagus. Jika mereka memaksa diri mereka untuk melihat lebih jauh dari batas-batas yang mereka buat sendiri, mereka bisa melihat banyak kemungkinan lain, sebagaimana dikatakan Jobs bertahun-tahun kemudian. Jika Xerox tahu apa yang mereka miliki dan memanfaatkan peluang sebenarnya, mereka bisa menjadi sebesar IBM ditambah Microsoft ditambah Xerox sekaligus, dan perusahaan berteknologi tinggi terbesar di dunia. Sumber dari Gladwell 2011. Aktivitas. Pertanyaan pendobrak asumsi. Mari kita berlatih lagi mengecek asumsi Anda dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Seorang penulis dengan jutaan pembaca bersikeras agar ia tidak diganggu ketika ia sedang menulis. Setelah suatu hari ia diganggu ketika menulis, ia tidak pernah menulis lagi. Mengapa? 2. Jika Anda memiliki satu garis yang panjang, bagaimana cara membuatnya pendek tanpa mengubah panjangnya? Wow, jawabannya selalu ada di halaman 275. Oke, kita cek langsung ke 275 ya. Saya penasaran. Tunggu sebentar, saya akan cek dulu. Oke, saya sudah berada di halaman 275. Inilah jawaban dari pertanyaan nomor 1. Ia adalah penulis udara, dalam kurung menulis dengan pesawat di langit, yang pesawatnya menabrak pesawat lain. Wow, serem juga. 2. Gambarlah garis lain di dekatnya sehingga garis pertama lebih pendek daripada garis yang baru. Oh, begitu. Oke, kita balik lagi ke halaman yang pertanyaan pendobrak asumsi. Saya cut dulu, mohon maaf. Oke, kita sudah kembali ke halaman 61, yaitu pertanyaan pendobrak asumsi. Bagaimana? Apakah cara berpikir Anda membantu Anda menemukan jawabannya? Atau apakah Anda salah total? Latihan sederhana ini membuktikan betapa mudahnya otak kita dalam membuat penafsiran berdasarkan asumsi spontan, dan untuk hanya mempertimbangkan jawaban yang sejalan dengan asumsi-asumsi tersebut, seperti pemikiran selektif. Ketika pemikiran Anda sudah berada di satu jalur, sulit untuk mengubah alur pemikiran Anda, dan sulitnya mendeteksi asumsi menjadikannya lebih sulit lagi untuk bahkan menyadari Anda telah membuat kesalahan.
3. Pemikiran yang ketinggalan zaman. Ada kisah menarik yang diceritakan filsuf Inggris Bertrand Russell tentang seorang peternak dan kalkunnya. Ketika hidup di peternakan, sang kalkun menyadari bahwa setiap hari sang peternak mendatanginya saat matahari terbit dengan seember gandum. Ini membuatnya menyimpulkan, saya selalu diberi makan ketika matahari terbit. Karena itu, ia sangat terkejut ketika suatu pagi, bukannya diberi makan, ia dipotong, disembelih. Apa moral dari kisah ini? Anda tidak bisa selalu menyimpulkan kebenaran dari pengalaman Anda. Sejarah atau frekuensi terjadinya sesuatu bukanlah bukti bahwa hal tersebut akan terus terjadi di masa depan. Walau dalam bisnis masuk akal untuk membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi berdasarkan apa yang telah terjadi sebelumnya. Performa di masa lalu bukanlah jaminan performa di masa depan. Lihatlah Ensiklopedia Britannica sebagai contoh. Selama lebih dari 240 tahun, mereka membangun waralaba yang sukses, menjual kumpulan tebal pengetahuan, dan membangun reputasi yang diakui di mana-mana atas kecemerlangan ilmiah mereka. Namun, mereka dipaksa mencari jati diri baru setelah disalip sumber-sumber digital seperti Wikipedia yang lebih cepat dan praktis. Sejarah dan kebiasaan Ensiklopedia Britannica yang telah lama dihormati tidak bisa melindunginya dari apa yang harus dihadapinya di masa depan. Agar dapat bertahan hidup dari perubahan ini, Ensiklopedia Britannica harus menantang semua asumsi mereka tentang model bisnis mereka dan menjadi sepenuhnya digital. Ini adalah langkah yang berani bagi mantan penerbit media cetak tersebut, yang memungkinkan mereka mencapai jutaan orang dengan konten berkualitas tinggi pilihan mereka. Sumber dari Schwartz 2016. Asumsi yang telah lama ada membuat Anda terjebak dalam bisnis seperti biasa ketika Anda harus berpikir melebihi apa yang biasa Anda kerjakan. Dalam berbagai cara, mereka menjebak Anda dalam kemalasan intelektual. Jika Anda merencanakan kampanye pemasaran, Anda mungkin merasa telah memiliki naluri yang bagus akan apa yang diinginkan pelanggan Anda dan bagaimana cara membuat mereka menginginkan lebih banyak hal tersebut. Tetapi mungkin saja pengetahuan yang telah teruji dan dianggap benar ini sebenarnya merusak kemampuan Anda untuk berpikir secara berbeda dan inovatif. Kasus asumsi-asumsi yang baik menjadi sesuatu yang buruk. Akhirnya, saya tidak mengatakan kita harus melupakan masa lalu kita. Itu sama bodohnya dengan memiliki asumsi yang salah. Namun akan sangat berguna bagi kita jika kita secara rutin mengingatkan diri untuk tidak sepenuhnya mengikuti apa yang telah dilakukan di masa lalu. Kebodohan asumsi. Periksalah sejumlah asumsi yang dibuat orang-orang terkenal sepanjang sejarah. Semua yang bisa diciptakan telah diciptakan. Charles Duell, Komisioner Kantor Paten Amerika Serikat, 1899. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, saya rasa ada pasar global untuk sekitar 5 komputer. Thomas Watson, pendiri IBM, 1943. Yang ketiga, butuh bertahun-tahun, tidak di zaman saya, sebelum seorang perempuan bisa menjadi Perdana Menteri. Margaret Thatcher yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris Raya, 1969. Yang keempat, manusia tidak akan terbang dalam 50 tahun mendatang. Wilbur Wright, pionir penerbangan Amerika, kepada adiknya, Orville. Dalam kurung, penerbangan pertama mereka yang sukses terjadi pada 1903. 5. 640 kilobyte
seharusnya cukup untuk siapapun. Bill Gates, pendiri Microsoft, dalam kurung ketika berbicara tentang memori komputer pada 1981. 6. Televisi tidak akan bertahan karena orang akan segera bosan memelototi kotak kayu setiap malam. Daryl Zanuck, produser film 20th Century Fox 1946. Aturan ada untuk dilanggar. Mematuhi aturan adalah sesuatu yang kita pelajari sejak masa kanak-kanak. Jangan mewarnai di luar garis. Salin apa yang ada di papan tulis. Jangan berisik di dalam kelas. Seiring waktu, kita melanjutkan pembuatan aturan-aturan kita sendiri berdasarkan apa yang kita yakini sebagai yang terbaik bagi diri kita dan orang lain, dan apa yang diberitahukan oleh pihak berwenang. Dalam dunia kerja, aturan tak tertulis seperti pelanggan selalu benar dan dewan direktur selalu menetapkan arah perusahaan diperkuat hingga menjadi sakral. Hasilnya kita menjadi terbiasa dengan aturan-aturan ini dan tidak terpikir untuk menentangnya. Namun masalah utama dari aturan seperti asumsi adalah seringkali mereka pada akhirnya mempengaruhi hal-hal di luar hal yang seharusnya mereka atur. Contohnya, keyboard QWERTY yang kini digunakan di komputer dan laptop. Apakah Anda tahu bagaimana susunan keyboard QWERTY atau QWERTY ini bisa ada dulunya? Ia diciptakan Soles & Co, pabrik mesin ketik ternama pada 1870-an. Ide di balik susunan ini adalah untuk mengurangi kecepatan mengetik karena tombol-tombol mesin ketik macet jika Anda mengetik terlalu cepat. Dengan memposisikan huruf-huruf yang paling sering digunakan, yaitu E, A, I, dan O jauh dari kedua jari telunjuk Anda, kecepatan mengetik menjadi berkurang. Pengetik terpaksa menggunakan jari-jari yang lebih lemah untuk menekan mereka, dan ini memecahkan masalah macetnya tombol-tombol mesin ketik typewriter. Namun sejak saat itu, teknologi keyboard telah sangat berkembang dan komputer dapat bekerja jauh lebih cepat daripada manusia yang menggunakannya. Namun, meski ada tata letak yang lebih cepat dan baru, kita masih terjebak dengan susunan QWERTY yang ketinggalan zaman. Bukankah ini konyol? Sekali suatu aturan berlaku, sulit untuk menghapusnya, walau alasan asli dibuatnya, aturan ini telah hilang. Jadi, tantangan sebenarnya dari berpikir kreatif bukan hanya memunculkan ide-ide, melainkan melepaskan diri dari ide-ide yang sudah tidak lagi berguna. Sebut saja, Anda sedang mencari cara meningkatkan produktivitas bisnis Anda. Aturan-aturan Anda mungkin adalah 1. Kami menggunakan pelatih eksternal untuk melatih tenaga kerja kami dan memotivasi tim kami untuk bekerja dengan lebih baik. 2. Kami selalu berkomunikasi dengan klien via telepon. 3. Departemen riset dan pengembangan menciptakan produk-produk baru. 4. Kita menyelesaikan satu proyek besar sebelum memulai proyek lain. Apa yang terjadi ketika Anda melanggar aturan? 1. Para manajer bertanggung jawab melatih dan memotivasi tim mereka masing-masing, membangun komunikasi yang lebih baik dan hubungan yang lebih akrab. 2. Kami menggunakan metode alternatif untuk berbicara dengan klien, termasuk email, WhatsApp, media sosial, dan kunjungan pribadi. 3. Kita melibatkan departemen lain dalam proses pengembangan produk, termasuk layanan pelanggan, dukungan teknis, produksi, dan keuangan. Hasilnya, kita mengembangkan solusi yang lebih baik. 4.
Kita mengerjakan beragam proyek sekaligus yang membuat para pekerja lebih bersemangat. Selama bertahun-tahun, saya telah bekerja dengan sejumlah perusahaan besar yang birokrasi dan aturan-aturan kakunya menyebabkan mereka tidak bisa beradaptasi dengan dinamika pasar yang berubah-ubah. Mematuhi aturan yang ada telah bekerja dengan sangat baik bagi mereka di masa lalu, sehingga aturan-aturan itu tidak bisa dicela. Mereka tidak bisa disentuh. Orang-orang tidak berani mempertanyakan mereka. Sulit untuk berinovasi dalam lingkungan seperti ini. Jika aturan-aturan tidak pernah secara terbuka diinvestigasi atau ditentang, bagaimana mungkin Anda membuat terobosan baru? Bagaimana mungkin Anda melihat kelebihan pendekatan-pendekatan lain ketika Anda tidak diperbolehkan mempertimbangkan aturan itu? Kutipan dari Tom Hirschfeld, peneliti fisika Amerika. Berikut kutipannya. Jika Anda tidak cukup sering menanyakan, mengapa seperti ini? Orang lain akan menanyakan, mengapa Anda? Kalah dari pendatang baru. Bisnis dapat berjalan selama puluhan bahkan ratusan tahun dalam batasan-batasan tak terlihat yang diterima tanpa dipertanyakan. Seringkali diperlukan kejutan dari pendatang baru yang memasuki industri dan dengan terang-terangan mencemooh aturan-aturan itu untuk menyadarkan kita betapa tak bergunanya aturan itu. Richard Branson mendemonstrasikan ini dengan sangat sempurna ketika ia merilis Virgin Atlantic dan mengkonfrontasi British Airways, American Airlines, dan Pan Am. Para pemain lama ini terjebak dalam aturan yang sama, yaitu penumpang kelas pertama menikmati layanan terbaik, penumpang kelas bisnis menerima layanan yang memadai, dan penumpang kelas ekonomi mendapat pelayanan yang mendasar dan biasa saja. Lalu, apa yang dilakukan Branson? Ia menghapus kelas pertama dan memberikan pelayanan kelas pertama kepada penumpang kelas bisnis. Ia juga memperkenalkan layanan tambahan yang inovatif seperti minuman gratis bagi penumpang kelas ekonomi, video di sandaran kepala, dan layanan limosin ke bandara yang mentransformasi industri yang jarang melakukan perubahan tersebut. Banyak perusahaan yang sudah mapan menjadi begitu terikat pada aturan dan birokrasi yang menjalankan mereka sehingga mereka tidak pernah punya cukup waktu untuk menjadi kreatif. Ketika ada masalah, mereka memilih menghindarinya, menambahkan langkah-langkah proses atau lapisan persetujuan baru daripada mencari solusi berkualitas untuk menyelesaikan akar permasalahannya. Setelah beberapa lama, mereka bahkan tidak ingat dari mana aturan-aturan baru ini muncul. Pendatang baru, di sisi lain, memasuki industri dengan perspektif yang segar dan tanpa pengalaman masa lalu, sehingga mereka tidak takut melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain. Mereka mengubah aturan-aturan dasar dari pasar yang mereka masuki. Misalnya, pabrik-pabrik mobil Jepang memilih membuat mobil yang kecil dan hemat bahan bakar, sesuatu yang tidak akan dipertimbangkan oleh para pabrik Amerika saat itu. Pabrik-pabrik Amerika terjebak dalam strategi mereka untuk merilis kendaraan-kendaraan besar bertenaga tinggi dan kehilangan seluruh segmen pasar tersebut. Seperti pendatang baru, perusahaan-perusahaan terkemuka seharusnya tidak takut menanyakan, apa yang akan terjadi jika kita melanggar aturan? Studi kasus The Body Shop menantang norma. Anita Roddick, pendiri rangkaian retail The Body Shop, mencapai sukses yang luar biasa dengan melawan semua yang biasa dilakukan dalam industri retail kosmetik.
Anita Roddick mendobrak hampir semua aturan yang ada sejak ia mencetuskan ide untuk menjual kosmetik alami yang tidak diujikan pada binatang pada 1976. Saat itu, sebagian besar rangkaian bisnis farmasi dan kecantikan adalah tempat-tempat steril yang menjual perlengkapan mandi, kosmetik, parfum, dan krim kecantikan dalam kemasan cantik dan mahal. Roddick melakukan hal sebaliknya dengan mengemas produknya dalam kemasan plastik murah dengan label polos yang dicetak tangan dan mendorong pelanggannya untuk mengembalikan kemasan-kemasan itu untuk diisi ulang. Selain menghemat uang, ini juga memperkuat citra alami dan ramah lingkungan untuk produk-produknya dan membuatnya lebih menarik bagi para pelanggan yang peduli lingkungan. Ketika merek ini menjadi semakin sukses, Roddick melanjutkan kiprahnya dalam mendobrak aturan. Misalnya, ia tidak pernah beriklan, bahkan ketika toko-toko pertamanya dibuka di Amerika Serikat. Dan hingga hari ini perusahaan ini masih mengedepankan idealisme mereka daripada keuntungan. Di dunia ketika keuntungan adalah segalanya, The Body Shop menjadi panutan sebagai merek yang membuka jalan pada kenyataan tanggung jawab sosial dan penuh cinta yang baru. Sepertinya cukup dulu kayaknya. Oh, belum. Saya lanjutkan. Poin penting terakhir nih. Pemikiran asumtif adalah kecenderungan menerima suatu kepercayaan, kebiasaan, atau ide sebagai kebenaran, seringkali tanpa bukti pendukung. Asumsi yang salah adalah salah satu penghalang terburuk bagi inovasi. Mereka tidak terlihat, kronis, dan berbahaya, dan kita diatur mereka dalam satu dan lain hal. Bagaimana asumsi-asumsi ini merugikan kita? Asumsi membuat kita mengira kita tahu semua faktanya, walau sebenarnya tidak begitu. Asumsi seperti kita harus merilis rangkaian produk baru setiap tahun agar tidak tertinggal oleh kompetitor. Asumsi seperti ini perlu dicek kebenarannya. Asumsi menyebabkan kita terjebak dalam batasan-batasan dan spesialisasi yang kita buat sendiri. Misalnya, kegagalan Xerox untuk menguasai pasar komputer pribadi dengan membatasi diri mereka untuk membuat mesin fotokopi yang lebih baik. Aturan-aturan seperti asumsi menjebak kita dalam pola-pola yang ketinggalan zaman. Semakin kuat suatu aturan, semakin besar kemungkinan aturan tersebut tidak lagi valid. Terkadang kita perlu mengguncang atau membalikkan pola-pola yang ada untuk menjadi berbeda dari yang lain. Oke, cukup sepertinya. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Sudah berikutnya itu udah bagian 2, seperti bab 2 maksud saya. Tapi sekarang ini akhir dari bab 1. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf kurang lebihnya. Sampai jumpa. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Rahayu. Namaste. Sampurasun. Dan Horas. Bye-bye.